Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Juri Guru Malak sedang berada di Bumi Ageng Talaga. Kebetulan sedang dilaksanakan siraman benda pusaka Talaga Manggung yang kebetulan hari ini dalam masa COVID, jadi dilakukan dengan sangat sederhana sekali karena peraturan COVID, tapi tanpa menghilangkan kehikmatan acara ini, pemirsa. Yang disiram di sini ada berbagai benda pusaka Talaga, diantaranya ada arca Simbar Kancana, kemudian gong renteng, kemudian cetbang, mak, keris, dan lain sebagainya. Acara siraman ini tiap tahun sebenarnya dilakukan oleh keluarga Talaga Manggung pada tanggal belasan bulan Safar. Nah, kebetulan belasan bulan Safar ini jatuh pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 September 2021. Kita berharap bahwa budaya yang ditinggalkan oleh para karuhun kita tetap dilaksanakan dan tetap terjaga sebagai mestinya. Dan kita juga berharap bahwa benda-benda pusaka ini tetap terjaga sampai kapanpun dan tetap dijaga kelestariannya. Oke pemirsa, acara siraman telah selesai dilaksanakan alhamdulillah dengan beres-res tanpa ada hambatan. Ini kita sekarang berada dekat dengan seorang pranata budaya Talaga. Kalau dalam bukan struktur kerajaan mungkin sebagai patih mungkin ya, Haji? Mungkin. Nah, kita coba untuk berbincang dengan beliau bagaimana sejarah tentang acara siraman ini dan mungkin nanti sedikit sejarah tentang Talaga, kerajaan Talaga ini mungkin bisa. Kita beralih ke Pak Haji. Bagaimana Pak Haji tentang sejarah acara siraman ini? Siap. Terima kasih Kang Naro, terima kasih juga kunjungannya nih Kang Naro dari Guru Malak, juga ada rekan-rekan yang dari Dekma, yang dari Kadaleman Sindang Kasih ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Walaupun ini
undangan dan sangat terbatas dan hampir tidak diundang ya, karena situasi mungkin sekarang masih masih naik turun lah, khususnya di Majalengka. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, makanya untuk tahun ini Nyiramkeun itu dilaksanakan dengan acara yang sangat sederhana. Kita kembali ke pertanyaan tadi, menanyakan tentang sejarah, dua sejarah ya. Aduh, kalau sejarah Talaga nantilah panjang itu mah, nanti mungkin kalau ada waktu kita di akhir ya. Sekarang sejarah Nyiramkeun dulu ya. Bahwasannya acara Nyiramkeun itu rutin dilaksanakan setiap tahun di Talaga, khususnya di situs Karatuan Bumi Ageng Talaga. Itu sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintahan Talaga yang yang banyak petani, atau disebut juga sebagai negara yang agraris gitu ya. Nah, kenapa ada Nyiramkeun? Awal mulanya yaitu di era Apun Surawijaya di tahun 1600. Itu Talaga menjadi wilayah yang boleh dikategorikan kalau zaman sekarang mah sudah bersuasembada pangan. Nah, sehingga dari pihak kerajaan menyediakan fasilitas yang disebut dengan Leit Kamandeti. Leit Kamandeti adalah lumbung padi untuk penyimpanan stok ketahanan pangan masyarakat Talaga, yang posisinya ya bekasnya di daerah sini nih, di bekas Leit Kamandeti ini. Mungkin insya Allah nanti ke depan kita akan didirikan kembali Leit tersebut. Nah, tadi sebelum ke Nyiramkeun itu erat kaitannya dengan sistem pertanian. Sebab apa? Di beberapa daerah yang masuk eks wilayah kerajaan Talaga, termasuk diantaranya yang sekarang menjadi Kecamatan Cikijing, terus Kecamatan Bantarujeg, Kecamatan Lemah Sugih, bahkan Majalengka yang sekarang Majalengka Kota, dulu mungkin disebutnya Umbul Sindang Kasih, Mang Naro. Nah, di sana itu terdapat wilayah-wilayah pertanian kerajaan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Biasanya dari setiap daerah itu ada seorang abdi dalam yang dikhususkan untuk mengelola sistem pertanian di daerah-daerah tadi yang saya sebutkan tadi, untuk menjadi pemimpinnya di sana. Nah, nanti di bulan Sura ya, bulan Sura, bulan Islam, itu mereka mengadakan seba ke sini. Nah, seba itu diperuntukkan untuk apa? Bukan sebagai pembayaran upeti, Pak. Tapi seba itu beda dengan daerah-daerah lain. Kalau seba di Talaga itu adalah proses penyimpanan padi yang diambil dari beberapa wilayah di sekitar kerajaan Talaga, nanti diperuntukkan untuk ketahanan pangan masyarakat sekitar. Jadi seandainya ada istilah musim paceklik atau ada gagal panen, nah, untuk ketahanan mereka itu ngambil dulu nanti dari hasil leit tersebut. Jadi leit itu terus dipenuhi. Makanya kemakmuran di Jawa Barat itu diistilahkan dengan buncir leit, loba duit. Nah, bahkan sekarang itu hampir sudah hampir musnah ya. Kemakmuran sekarang baru satu, baru loba duit saja. Mungkin setiap orang juga uang mah pada banyak, tapi ketika kita ditanyakan ada berapa beras di rumah, tidak akan lebih 50 kilo biasanya tiap keluarga, walaupun semakmur apapun keluarga tersebut. Jadi yang banyak padi itu paling di sekitar di orang-orang tukang padi, tukang beras, di penggilingan paling itu ya. Nah, itu nanti fenomena itu mungkin nanti bisa dikembalikan lagi bagaimana sistem ketahanan pangan yang ada di Jawa Barat. Khususnya yang ada di Talaga, di Sunda, nanti untuk bisa dibangkitkan kembali. Jelas kecerdasan berpikir karuhun-karuhun kita dulu itu udah sedemikian rupa membuat sistem sehingga zaman dulu jarang-jarang ada kelaparan, Pak. Nah, jarang-jarang ada istilahnya bantuan, jarang-jarang seperti itu ya. Nah, itu nantilah ke depannya. Nah, hubungannya dengan Nyiramkeun, setelah seba sebagai ucapan terima kasih dan sebagai penghormatan dari keluarga besar keraton, itu mengadakan satu acara ritual, yang kedua acara kesenian. Jadi menghibur mereka petani-petani, menghibur ya. Untuk mengisi kekosongan acara tersebut biasanya kita dengan mencuci barang-barang atau jamasan ya. Nah, barang-barang yang dicuci sebenarnya tidak serta-merta hanya ikon, arca, keris dan lain-lain, tidak. Tapi kalau dulu mah itu diadakannya petani-petani itu membawa pekakas yang biasa dipergunakan untuk pertanian. Nggak tahu, mungkinlah zaman dulu mah masih ada kepercayaan ngalap berkahnya ataupun gimana, nanti si pekakas tersebut ikut disiramkan di sini, Pak. Nanti dibawa lagi oleh mereka, gitu, dipakai lagi seperti biasa. Nah, itu sejarah seba seperti itu, Pak Naro ya. Untuk sekarang ya cuman ada beberapa acara tradisi tali paranti yang
hampir tidak dilaksanakan karena situasinya lagi pandemi. Ya kita juga tidak mendatangkan kuncen-kuncen di beberapa daerah. Biasanya perwakilan daerah dari Maja, dari Raja Galuh, dari Cikijing itu ada, cuman sekarang dibatasi. Terus nyiramkeunnya juga hanya berbentuk simbolis, Pak. Janten ya karena Covid tidak dilaksanakan. Nah itu untuk seba dan nyiramkeun. Cukup dulu itu mungkin. Oke pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Pak Haji Asep Asda Singawiyata. Beliau sebagai peranata budaya Talaga di Kerajaan Talaga ini. Kalau mungkin zaman sekarang mungkin bisa disebutkan humas di Talaga ini. Mudah-mudahan acara ini tetap berlangsung, tetap berlanjut, walaupun di Covid ini musibah Covid tetap terlaksanakan. Sekian laporan dari Guru Mala dari Bumi Agung Talaga Manggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.